Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi wahabana ni'amam mutanawwi'ah. Mathalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatis sahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada. Pertama, marilah tidak bosan-bosannya lidah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sekarang ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci, bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pemirsa di mana saja berada, sekarang ini kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Ramadan. Kita sangat bersyukur sekali karena Allah menyediakan bulan Ramadan untuk kita orang-orang yang beriman. Memang itulah tujuan Allah. Bulan Ramadan ini diberikan untuk orang yang beriman, tidak untuk umat-umat yang lain. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini bertabur pahala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, amal soleh maupun ibadah, semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada, di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan syahrum mubarakun kataballahu alaikum siyamah." Apabila datang Ramadan, bulan yang penuh berkah, Allah wajibkan untukmu mempuasakannya. Para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa, ya, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa itu termasuk ibadah yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Hanya kita dengan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa. Berbeda dengan ibadah yang lain seperti sholat, itu jelas nampak orangnya sholat. Seperti berzakat, jelas dia mengeluarkan zakat. Baca Quran jelas terdengar. Tapi ibadah tidak. Inilah istimewa ibadah puasa ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam as-sawmu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. As-sawmu li, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah
yang akan membalasinya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada, berdasarkan hal ini kita kasih satu tema, yaitu hikmah puasa. Memang kalau kita perhatikan, banyak hikmah yang terkandung pada puasa yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, puasa itu merupakan perisai atau benteng. Kata Rasulullah, asyamu junnah. Puasa adalah benteng. Maksudnya apa? Maksudnya puasa itu membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita sedang berpuasa, pasti kita tidak mau berbuat maksiat. Sebagai contoh, ada orang sebelum Ramadan kok suku bacarui. Satiuk sabanta keluar dari muncuangnya ampe. Tasingguang seketek kuciang. Memang suka bacarui nyo, hobi bacarui. Sehingga nyogala lah udin carui. Nyatanya orang udin matu. Udin tua, udin carui. Tahu orang sado itu mau. Tapi anehnya selama bulan Ramadan dia mampu meredam sikap caruinya itu. Ya. Mampu dia menahan, membentengi dirinya dari awal Ramadan sampai sekarang. Tidak ada dia bercarut. Pernah talonsongnya bacarui. Ampe astagfirullahaladzim aden puasa, cepat dia istighfar. Itu tandanya dirinya sudah ada benteng dengan puasa yang dia kerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Yang kedua, puasa itu memiliki pahala yang tak terhingga, ya. Tak terhingga nilainya puasa yang kita lakukan. Hanya Allah yang tahu kita berpuasa. Orang tidak tahu. Kita bisa saja berpura-pura puasa, masuk rumah, masuk kamar, makan kenyang-kenyang, lalu kita keluar jam 2 malam, agak lama-lama badan seketek. Agak curang, kok lama bantu puasa mo? Iya saya puasa, padahal dia udah makan sekenyang-kenyangnya. Begini, orang tidak tahu kita berpuasa, hanya Allah yang tahu. Di sana ada letak tinggi nilai atau pahalanya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada. Selanjutnya, puasa itu mampu mengekang hawa nafsu. Ya. Kita tahu sangat banyak sekali nafsu yang ada pada diri kita. Contohnya satu aja lah, nafsu bahimiyah atau nafsu binatang. Bara banyak nafsu binatang dalam diri awak, luar biasa banyaknya Bapak dan Ibu. Kalau Ibu ingin tahu bara banyaknya nafsu binatang, Ibu pai ke Bukit Tinggi, masuk ke kebun binatang. Coy, Ibu etong bara banyak binatang dalam kebun binatang tua, hanya banyak itulah nafsu binatang na ado dalam diri awak tua. Memang luar biasa Bapak dan Ibu. Manusia bisa seperti serigala, buas dan ganas. Bisa seperti babi hutan, marah-marah saja kerjanya, emosional. Bisa seperti ayam jago, suka mengumbar nafsu birahi. Bisa seperti apa aja kaum muslimin dan muslimat. Dan di bulan Ramadan, nafsu ini bisa dikekang dengan puasa yang kita laksanakan. Kalau kita baca dalam cerita kaum sufi, pertama Allah menciptakan nafsu itu. Allah tanya nafsu itu, "Hai nafsu, man ana man anta?" Siapa saya, siapa kamu? Nafsu itu menjawab, "Ana anta anta." Saya ya saya, kamu ya kamu. Kalau bahasa awaknya, aden waang katanya. Itu katanya. Lalu diambil nafsu itu, digodok dalam neraka. Udah lama ditanya lagi, itu juga sampai 3 kali itu juga jawabnya. Lalu nafsu itu tidak dikasih makan oleh Allah, tidak dikasih minum, semua keinginannya tidak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lemas dia. Ditanya oleh Allah, "Hai nafsu, man ana man anta?" Barulah dia menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka." Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Kaum muslimin dan muslimat,
sidang pemirsa di mana saja berada. Itulah beberapa hikmah dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita mampu menjaga diri ini, mampu membentengi diri ini dengan segala hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang merusak ibadah puasa kita. Demikianlah pemirsa di mana saja berada. Terakhir, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah meridhoi segala amal kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.